Dan yang lebih menarik lagi, cara mereka mengontrol semua itu bukan dengan mencetak uang lebih banyak atau membakar uang yang berlebih. Inflasi bukan nasib, itu keputusan yang sengaja dibuat. Setiap tahun tanpa kalian sadar, nilai uang di dompetmu turun. Harga-harga makin naik, dan kebanyakan orang nyalahin pemerintah. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata ada satu lembaga yang memang punya wewenang memutuskan berapa banyak uang yang boleh beredar di negara ini. Itulah Bank Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi, cara mereka mengontrol semua itu bukan dengan mencetak uang lebih banyak atau membakar uang yang berlebih. Aku jamin, setelah kalian nonton video ini sampai selesai, kalian akan paham kenapa harga-harga naik, kenapa cicilan naik, dan siapa yang sebenarnya ada di balik semua itu. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Ada dua jenis uang yang perlu kalian ketahui. Sebelum masuk ke cara BI bekerja, kita perlu satu pemahaman dulu. Jenis uang yang pertama, uang yang bisa kamu pegang. Uang kertas dan koin. Yang ada di dompetmu, di mesin ATM. Ini satu-satunya uang yang benar-benar dicetak oleh Bank Indonesia. Dicetak secara real, ada bendanya, bisa kita lihat dan bisa kita pegang. Jenis yang kedua, uang yang cuma ada sebagai angka. Saldo di rekening tabunganmu, di rekening giro, di m-banking. Uang ini tidak pernah benar-benar dicetak. Ia diciptakan oleh bank-bank komersial setiap kali mereka menyalurkan kredit. By the way, kita udah pernah bahas tentang mekanisme penciptaan uang ini detail banget. Kalian bisa lihat video kami sebelumnya. Nah, gabungan dua jenis uang inilah yang kita sebut dengan jumlah uang beredar. Dan inilah yang harus dijaga sama Bank Indonesia agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga. Gimana caranya? Oke, kita lanjut. Lapisan jumlah uang yang beredar di Indonesia itu yang paling banyak dikenal ialah M1 dan M2. Tapi nggak apa, kita coba bahas semuanya. Jadi gini, jumlah uang yang beredar itu bukan satu angka tunggal. Dia ada beberapa lapisan, dan masing-masing lapisan itu punya namanya sendiri. Biar lebih mudah, bayangin gini. Kalian punya uang di 3 tempat berbeda. Pertama, 500.000 uang tunai di dompet. Kedua, 3 juta di rekening tabungan yang bisa kalian tarik kapan aja lewat ATM. Yang ketiga, 10 juta di deposito yang baru bisa dicairin 3 bulan lagi. Nah, ketiganya ini uang kalian. Tapi coba pikir deh, mana yang bisa kamu pakai sekarang juga? Hari ini juga. Cuma yang di dompet dan di rekening tabungan kan? Yang di deposito? Belum bisa. Masih kekunci. Nah, perbedaan bisa langsung dipakai atau tidak, inilah yang membagi uang ke dalam lapisan-lapisan yang berbeda. M0 adalah uang yang paling murni, yaitu uang kertas dan koin yang benar-benar ada secara fisik, ditambah cadangan uang yang disimpan bank-bank komersial di Bank Indonesia. Ini adalah pondasi dari semua uang yang beredar. Hanya Bank Indonesia yang bisa menciptakan M0, tidak ada pihak lain. Tapi M0 ini nggak cukup untuk menggambarkan berapa banyak uang yang benar-benar aktif di perekonomian. Karena ya sebagian besar uang yang kita pakai sehari-hari kan sekarang itu sudah tidak berbentuk fisik lagi. M1 adalah uang yang paling liquid atau siap pakai. M1 ini berisi M0 ditambah uang giral yang bisa ditarik kapan aja. Kayak rekening tabungan biasa dan rekening giro. Setiap kali kamu bayar pakai kris, transfer lewat m-banking, atau tarik tunai di ATM, semua itu bergerak di level M1. Ini adalah uang aktif yang langsung berpengaruh ke perekonomian hari ini. M2 adalah uang yang beredar dalam arti luas. Isinya adalah M1 ditambah dengan uang kuasi atau quasi money, yaitu simpanan yang tidak bisa ditarik seketika tapi tetap liquid. Kayak tabungan berjangka atau deposito. Meskipun uang kuasi ini tidak bisa langsung dipakai hari ini, mereka tetap dianggap sebagai potensi daya beli masyarakat. Di beberapa negara ada satu lapisan lagi yang disebut M3.
Ini tuh berisi M2 ditambah deposito dalam jumlah besar, sertifikat deposito, dana pasar uang institusional. Uang M3 ini adalah uang yang kurang liquid dan biasanya dimiliki oleh perusahaan atau institusi besar, bukan masyarakat umum kayak kita. Pertanyaannya, apa sih pentingnya Bang buat kita tahu macam-macam uang ini? Mulai dari M0 sampai M3. Gampangnya gini guys. Perbedaan uang ini akan menunjukkan perilaku ekonomi yang berbeda. Pertama ada M1, yaitu uang tunai di dompet atau saldo digital yang siap dibelanjakan sekarang juga. Terus ada M2, yang cakupannya lebih luas kan, karena ditambah tabungan dan deposito kecil. Dan M3 adalah gambaran yang paling besar, mencakup simpanan atau investasi raksasa milik perusahaan untuk jangka panjang. Nah, ini menarik nih, M0. M0 adalah tuas atau alat kendali yang hanya dipegang langsung oleh Bank Indonesia. Cara BI untuk bisa mengendalikan jumlah uang beredar itu ada banyak ya guys. Tapi aku coba bahas cara yang paling relate dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu naik dan turunkan suku bunga. Biasa disebut dengan BI rate. Nah, pasti kalian sering dengar nih, BI rate. Coba bayangin gini, Bank Indonesia sebagai pusatnya semua bank. BI punya satu angka patokan yang namanya BI rate. Angka ini yang menentukan murah atau mahalnya bunga di semua bank. Sekarang logikanya gampang. Kalau BI naikin bunga, pinjem uang ke bank jadi mahal. Orang jadi males ambil cicilan karena bunganya tinggi. Dan lebih memilih nyimpen uang di bank karena bunga tabungannya besar. Masuk akal kan? Nah, hasilnya uang yang berputar di pasar berkurang. Karena orang lebih memilih menabung dan mengejar keuntungan bunga daripada belanja. Kalau BI nurunin bunga, pinjem uang ke bank jadi murah. Orang kan jadi semangat ya ambil pinjaman buat modal usaha kah atau buat belanja kah? Karena cicilannya ringan. Nah, disinilah fractional reserve banking bekerja. Ketika bank-bank menyalurkan banyak pinjaman, bank sebenarnya sedang menciptakan uang baru yang mengalir ke masyarakat. Hasilnya, uang yang beredar di pasar jadi melimpah. Orang-orang banyak belanja, dan ekonomi pun jadi ramai. Gimana semua ini bisa sampai ke keuangan pribadi kita? Gimana alurnya sih? Jadi gini, bayangkan, BI baru aja menaikkan BI rate. Pertama, begitu BI rate naik, bank-bank ikut menaikkan bunga pinjaman mereka. Kedua, kamu, aku, kita semua sebagai nasabah merasakan bunga KPR atau kredit kendaraan yang naik. Cicilan makin bertambah. Kita jadi lebih berhati-hati belanja dan menunda beli barang baru. Masuk akal kan? Ketiga, karena banyak orang melakukan hal yang sama, belanja lebih sedikit, permintaan jadi turun. Nah, produsen tidak bisa sembarangan naikin harga karena pembelinya berkurang. Keempat, karena permintaan turun, kenaikan harga barang di pasar pun melambat. And then inflasi terkendali. Inilah alasannya kenapa inflasi yang sehat itu by design. Inflasi bukan kecelakaan. Inflasi bukanlah kegagalan sistem. Dengan kebijakan yang tepat, inflasi adalah sesuatu yang sangat-sangat terencana guys. Memang ada sih di beberapa negara yang inflasinya nggak terkendali. Dan itu biasanya terjadi karena bank sentralnya kehilangan kendali atas desain tersebut. Dan bank sentral tidak lagi independen karena udah dicampuri dengan unsur politik. Pertanyaannya, gimana pendapatmu guys tentang Bank Indonesia saat ini? Apakah masih independen atau malah sudah dicampuri urusan politik? Share pendapatmu di kolom komentar. Apa yang harus kamu lakukan dengan uangmu sekarang? Pertama, setiap kali dengar berita BI rate naik atau turun, terjemahkan ini ke hidupmu. BI rate naik, bunga kredit naik. Kalau kamu punya cicilan dengan bunga floating, siap-siap cicilan naik. Dan saatnya kamu review anggaran bulanan. Di sisi lain, saat BI rate turun, bunga kredit turun, cicilan kamu berpotensi lebih ringan. Kedua, inflasi bukan kecelakaan. Dan kalian harus investasi guys. Amankan kekayaan kalian dengan investasi. Entah itu investasi emas, saham, reksadana, properti, apapun deh.
Yang penting imbal hasil investasi kalian harus di atas angka inflasi. Biasanya inflasi di Indonesia kisaran 2 atau 3%. Berarti kalian harus cari instrumen investasi yang memberikan return di atas angka itu. Yang ketiga, review utangmu. Nah, ini menarik nih. Atur semua utang-utangmu. Kurangi atau hindari utang konsumtif. Untuk mempermudah kamu atur anggaran, investasi, dan utang-utang, kamu bisa download template personal balance sheet dan personal cash flow untuk bantu kamu kelola keuanganmu. Kalian bisa download, link ada di deskripsi. Kita udah bahas panjang lebar. Semoga sampai sini kalian makin ngerti tentang bagaimana cara BI ngatur jumlah uang kita. Dan ternyata Bank Indonesia tidak mengontrol uang kita dengan cara cetak uang lebih banyak atau bakar uang yang berlebih. Dan sekarang kamu nggak lagi jadi penonton yang bingung setiap kali ada berita soal kebijakan moneter. Kamu tahu cara kerjanya, kamu tahu dampaknya ke kamu. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.